Jadi baik, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Albertus Rinaldus Due, jurusan Sosiologi semester 7 kelas A reguler sore. Pada kesempatan ini saya akan mereview buku tentang problema sosial kesehatan, mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Bab 1, menyimpang minum sebagai penyakit alkoholisme sebagai pencapaian sosial. Surat kabar ini menyajikan sejarah sosial yang singkat tentang gagasan bahwa jenis perilaku minum tertentu yang menyimpang harus diidentifikasi dengan sebutan penyakit. Lokasi bersejarah adalah Amerika Serikat sejak kira-kira abad ke-18. Saya mendefinisikan klaim bahwa perilaku seperti itu adalah penyakit sebagai konstruksi sosial dan politik. Studi mengomel di dalamnya on right. Kebiasaan minum semacam itu benar-benar adalah suatu penyakit, dan dengan demikian apa yang penyebabnya tidak menjadi masalah. Analisis akan menelusuri hubungan antara ide-ide dan struktur sosial yang tampaknya mendukung atau sendiri mereka. Penelitian adalah penyelidikan tentang basis dasar sosial dari penggagasan tentang perilaku minum. Secara lebih umum, pembahasan ini merupakan contoh-contoh mengenai medikalisasi atas penyimpangan dan pengendalian sosial. Dalam suatu bentuk perilaku non-normatif, mula-mula digambarkan sebagai dosa, kemudian kejahatan, dan akhirnya suatu penyakit. Yang pertama, klarifikasi masalahnya. Bagi orang-orang yang mengatasi problema akibat alkohol, perdebatan tentang kecanduan alkohol sebagai suatu penyakit merupakan hal yang membosankan dan akademis. Lagi pula, jika seseorang bekerja di klinik rumah sakit untuk mengobati pecandu alkohol, berarti alkoholisme adalah suatu penyakit. Akan tetapi, apakah sesuatu itu penyakit bergantung pada sebagian besar masyarakat medis yang menerima definisi itu, atau tidak menentang penggunanya oleh orang-orang di bidang lain. Karena para dokter merupakan profesi penyembuhan yang dominan dalam kebanyakan masyarakat industri, mereka memiliki kendali atas penggunaan istilah penyakit, dan penyakit. Bahkan jika mereka kadang-kadang tidak dapat mengobati kondisi tersebut dengan efektif. Dengan demikian, para perancang ini menjadi penghargaan politik dan bukan ilmiah. Pendapat penulis bahwa jika sesuatu dapat diperlihatkan dalam bentuk beberapa cara untuk mempengaruhi kerja dalam tubuh dan pada tingkat yang lebih rendah pikiran, maka itu bisa berlabel sakit atau hukum masalah medis. Hal ini kemungkinan besar akan terjadi apabila efek yang digambarkan Zola dinyatakan negatif dan bukannya positif. Istilah sakit, meskipun bebas dari oporbium dan menyirat bahwa kriminal adalah kelainan moral, penyimpangan dari kesehatan, dan ancaman terhadap jaringan interaksi yang sedang berjalan. Dimensi moral yang umum ini menyediakan landasan bagi pergeseran sejarah dari satu sistem kontrol sosial yang semakin bertambah. Meskipun jelas bahwa apa yang biasanya disebut minum menyimpang cocok dengan Zola, di sini hanya memikirkan sebagian kecil dari model alkohol medis yang berfokus pada gagasan bahwa pola tertentu yang berulang, biasanya berat, dan selalu berhubungan dengan kebiasaan minum yang harus dari diri sendiri dianggap sebagai contoh penyakit. Masalah yang berhubungan erat namun berbeda adalah kepercayaan bahwa beberapa kondisi sebelumnya, biasanya diidentifikasi sebagai patologis, menyebabkan minuman yang dianggap sebagai gejala dari penyakit. Yang kedua, yayasan kolonial dan usul-usul konsep penyakit. Minum alkohol di Amerika abad ke-17 dan ke-18 adalah hal moral, dan meskipun tidak disetujui, pemabukan bukan hal yang langka. Jika ada yang jahat dalam hal minum, itu bukanlah minuman itu sendiri, yang bahkan oleh para pemimpin agama terkemuka disebutkan bahwa makhluk yang baik dari Allah.
gereja dan rumah minum sebagai pusat sosial masyarakat, seringkali berdekatan. Keprihatinan mengenai kemabukan di depan umum diungkapkan oleh sejumlah kecil pemimpin gereja yang akademis dan aristokrat yang memperingatkan terhadap dosa akibat mabuk yang berlebihan. Terkadang dikaitkan dengan perbuatan iblis. Hukuman pada awalnya adalah nasihat administrasi yang diikuti dengan sanksi ekstrim untuk suspensi dan akhirnya dengan mengucilkan diri sebagai yang tertinggi meskipun mungkin jarang digunakan, yakni kekuasaan agama. Otoritas sipil meneguhkan keputusan gereja yang mengurangi sebagai bentuk untuk degradasi publik, misalnya denda, pengucilan, dan hukuman penjara. Yang ketiga, penemuan kembali pasal larang Yale Center, Alcohol Anonymous, dan model Jelling. Seperti yang disarankan Gusville, hampir tidak ada minat yang terorganisasi terhadap konsep penyakit ini sejak akhir abad ke-19 sampai setengah pelarangan. Akan tetapi, ada minat yang cukup besar terhadap sains dan profesional riset ilmiah dari universitas-universitas Amerika. Seraya berjuang melawan moral alkohol memudar, pekerjaan sains dan sains pun mulai mapan. Kecenderungan ini berdampak besar pada solusi orang Amerika akan menimbulkan berbagai masalah. Kemungkinan besar alkohol yang populer dan sekali lagi legal setelah tahun 1933 tidak akan dianggap sebagai sumber minuman yang menyimpang. Keracunan dan kemabukan ketika membutuhkan kontrol adalah masalah yang diberikan kepada otoritas sipil atau negara. Tetapi dengan meningkatnya dan pencapaian ilmu pengetahuan yang tampaknya irasionalitas dari mabuk kronis menjadi misteri yang lebih menarik dan kurang bisa ditoleransi. Dalam konteks ini, bahkan lebih dari selama waktu sibuk, ilmu pengetahuan dan kedokteran tampaknya menjanjikan. 3 perkembangan, semuanya dimulai dalam 1 dekade setelah penghapusan, menyediakan dasar untuk pengembangan konsep minuman keras kronis yang menyimpang yang baru akan meningkat pada abad ke-20. Yang keempat, pusat penelitian Yale. Badan koordinasi utama yang mendukung pekerjaan ilmiah pada pertengahan tahun 1930-an adalah Dewan Penelitian Masalah Alkohol yang diorganisasi tidak lama setelah repeal. Konsili ini terdiri dari banyak dokter dan ilmuwan yang berminat untuk menemukan penyebab alkoholisme. Salah satu anggota komite itu adalah Howard Haggard, Direktur Fisiologi Laboratorium Fisiologi Terapan di Yale University. Meskipun konsili itu tidak berhasil mengumpulkan dana pokok untuk riset alkohol, kedudukan tinggi para anggotanya membuat karya itu tampak terhormat secara ilmiah. Satu hibah bagaimanapun adalah penting. Haggard dan koleganya di laboratorium Yale terlibat dalam metabolisme dan riset gizi, suatu penelitian yang mendapatkan perhatian melalui jumlah yang ia bangun pada tahun 1940, jurnal Triwulan Penelitian tentang Alkohol. 3 pekerja ini menjadi lebih interdisiplin dalam ilmu alam. Haggard percaya bahwa studi yang memadai memerlukan pendekatan yang bahkan lebih komprehensif. Ia mengundang Jelinek ke Yale, di mana ia menjadi direktur yang benar-benar pusat multidisiplin, di mana pusat laboratorium dan jurnal itu menjadi inti penelitian alkohol di Amerika. Salah satu sumbangsih yang paling signifikan dari pusat itu untuk gagasan bahwa alkoholisme adalah penyakit, program sekolah musim panas yang dimulai pada tahun 1943. Sesi tahunan ini merupakan program pendidikan bagi warga yang peduli dari seluruh negara yang terlibat dalam pembentukan kebijakan dalam komunitas lokal mereka. Keprihatinan yang umum adalah apa yang harus dilakukan terhadap masalah alkoholisme dan alkohol.
Strauss dan Demont menyarankan bahwa slogan kecanduan alkohol adalah penyakit diperkenalkan dengan sengaja oleh staf pusat dalam upaya untuk mengubah kebijakan lokal dan negara serta berpikir tentang pecandu alkohol. Sesi musim panas ini merupakan kesempatan baik untuk menyebarkan gagasan dan menunjukkan implikasi moral dan politiknya untuk pengobatan. Yang kelima, Alcoholics Anonymous. Pada tahun 1935, Alcoholics Anonymous didirikan oleh dua pria, salah satunya seorang dokter. Dokter lain yaitu Silkworth mengemukakan kepada para pendiri gagasan bahwa alkoholisme adalah alergi terhadap tubuh akibat reaksi fisiologis terhadap alkohol, yang meskipun opini medis umumnya skeptis terhadap rumusan yang dipertanyakan. Konsep alkoholisme sebagai tanda sensitivitas fisiologis dan bukan pembusukan moral menarik, dan konsep alergi mulai menempati posisi meskipun implisit tepat pada ideologi. Yang keenam, model Jelling. Yale Center dan Alcoholics Anonymous menyediakan kendaraan struktural penting untuk menyebarkan dan mempopulerasikan definisi penyakit tanpa riset dan penulisan Jelling, dan belakangan Mark Geller, yaitu yang tak seorang pun dari mereka secara kebetulan adalah dokter. Gagasan ini kemungkinan besar masih belum berkembang dibandingkan dengan upaya-upaya sebelumnya. Karya Jelling tentang konsep penyakit ini sangat brilian dan merangsang riset serta penulisan lebih lanjut. Reputasinya sebagai peneliti medis ditambah dengan jabatannya sebagai direktur Yale Center membuat karyanya layak dipertimbangkan dengan serius. Dalam serangkaian artikel yang dimulai tidak lama setelah kedatangannya di New Haven, dan setelah itu dalam sebuah manuskrip yang lengkap, konsep penyakit alkoholisme, Jelling menyatakan pemahamannya tentang apa artinya menyebut alkoholisme sebagai penyakit. Di surat kabar awal bersama psikiater Bowman sebagai penulis pertama, Jelling mengemukakan pertanyaan tentang alkoholisme sebagai kecanduan dengan menggunakan data yang diperoleh dari Kaiser dalam sebuah edisi. Grapevine, ia membangun perkembangan fase penyakit itu yang sudah terkenal. Sebuah revisi dan perluasan diterbitkan pada tahun 1952 yang berjudul Fase Kecanduan Alkohol, yang awalnya muncul di bawah naungan subkomite alkoholisme dari Organisasi Kesehatan Dunia, di mana Jelling adalah anggotanya. 5 tahap penyakit progresif kecanduan alkohol disajikan dalam hal perilaku minum dan minum yang khas, yang bertujuan di luar menyajikan perkembangan fase adalah untuk membangkitkan dan mengklarifikasi perbedaan sentral dari konsep penyakit.